dari Universitas Syahkuala, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis ruangan, penataan ruangan, perlengkapan belajar dalam pengelolaan kelas dan lingkungan belajar di PAUD. Yang pertama ada jenis ruangan. Jenis ruangan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan belajar indoor dan lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar indoor adalah pengaturan atau penataan waktu, tempat, dan suasana belajar yang dilakukan di dalam ruangan kelas. Lingkungan belajar indoor adalah belajar yang memang sudah ada disediakan oleh pihak sekolah dan digunakan untuk para anak-anak sebagai media, sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang sudah ada di dalam sekolah tersebut. Jenis-jenis area. Jenisnya ialah area balok, area bermain drama, area seni, area musik, area IPA, area agama, dan area matematika. Dan selanjutnya, lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar outdoor adalah suatu kegiatan pembelajaran yang secara langsung dilakukan di alam terbuka atau di luar lingkungan sekolah, dengan memanfaatkan alam sekitarnya sebagai media pembelajaran anak. Aspek-aspek lingkungan pembelajaran outdoor adalah yang pertama, penataan lokasi kegiatan dengan berbagai sarana. Yang kedua, penanganan pagar sekolah secara cepat. Dan yang ketiga, pengolahan tanah lapangan. Yang keempat, perawatan dan penanganan permukaan tanah. Yang kelima, pembuatan naungan atau atap agar kegiatan tetap nyaman meskipun terik matahari dan hujan. Dan yang keenam, pengolahan gedung outdoor untuk penyimpanan berbagai barang dan alat kegiatan. Sarana kegiatan permainan belajar outdoor adanya yaitu luncuran, ayunan, tangga yang dipasang di tanah, terowongan mini misalnya ban yang dikubur setengahnya, dan terowongan yang lebih besar untuk merangkak, dan yang terakhir tempat bermain pasir dan air. Yaitu ada penataan ruangan sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Yaitu penataan ruangan itu terbagi atas 3. Yang pertama, aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah. Yang kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yang ketiga, memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar yang layak bagi anak dan tidak membahayakan diri anak. Penataan ruangan outdoor ialah ruang bermain outdoor dipastikan tidak terdapat binatang yang menyengat. Area basah ditempatkan di luar area, dekat dengan sumber air, pantai yang tidak licin, sanitasi terjaga, baik agar air tidak mengenang, seluncuran, ayunan, jungkat-jungkit, dan sarana bermain outdoor dalam kondisi baik dan catnya tidak mengandung toksin, yang dimana bahannya tidak bersifat racun. Jika bahannya menggunakan kayu, dipastikan permukaan kayu licin untuk mencegah anak untuk tertusuk dari serpihannya. Bak pasir harus ditutupi bila tidak digunakan dan dipastikan dalam kondisi yang kering supaya tidak terjadinya atau tidak adanya tempat berkembang biak binatang kecil. Dan penataan ruangan indoor ialah aman, bersih, nyaman, dan mudah diakses oleh anak-anak.
ruangan kegiatan dibatasi oleh loker setinggi anak saat berdiri agar dapat diobservasi oleh guru secara menyeluruh. Penataan ruangan memfasilitaskan anak bermain sendiri, bermain kelompok, maupun bermain kelompok besar. Buku ditempatkan di setiap sentra atau di tempat tertentu yang mudah dijangkau oleh anak-anak sendiri. Cahaya, sirkulasi udara, lantai atau karpet bebas dari kuman atau kutu, jamuran, dan debu. Bebas dari bahan yang mudah terbakar ataupun rapuh. Dan yang ketiga yaitu ada perlengkapan belajar. Yang pertama, pengaturan ruang dinding. Ruang dinding menyediakan tempat untuk memfasilitaskan dalam menampilkan hasil karya-karya anak. Contohnya, misalkan seperti tugas-tugas yang diberikan oleh guru, jam dinding, pernak-pernik, hiasan dinding, dan hal-hal lain yang menarik. Yang kedua, meja dan kursi. Meja dan kursi harus sesuai dengan ukuran anak dan tidak boleh runcing. Pengaturan tempat duduk yang dibuat bervariasi untuk menciptakan suasana baru dan menarik bagi anak. Meja tulis, anak dapat diatur secara berkelompok, bersejajar, berbaris, melingkar, dan yang lain-lain. Yang ketiga, loker. Loker ialah tempat penyimpanan barang-barang anak seperti tas, buku, alat tulis, tempat makan, tempat minum, dan lain-lain. Dan di setiap loker itu harus diberikan nama setiap anak supaya tidak mudah tertukar antara anak satu dengan anak yang lain. Dan yang terakhir itu ada APE, alat permainan edukatif. Merupakan alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar anak-anak usia dini agar mendapatkan pengalaman belajar. Dan tujuan dari permainan AP ini adalah memberikan motivasi dan merangsang anak untuk melakukan berbagai kegiatan guna menemukan pengalaman yang baru yang bermanfaat untuk bereksplorasi, eksperimen, dan yang lain-lain ke arah pertumbuhan dan pengembangan seperti bahasa, kecerdasan, fisik, sosial, dan emosional anak. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, terlebih dalam penyampaian materi maupun dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.